semua keyakinan harus direpresentasi plus diberikan afirmatif. Kalau selama ini yang dapat bagian pesantren NU atau pesantren Muhammadiyah atau sekolah-sekolah YIN, besok harus ada namanya sekolah-sekolah tinggi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kami dari Akademik TV dapat menyapa seluruh pemirsa Scholar Table yang berbahagia dalam sesi yang istimewa pada malam hari ini. Karena tidak seperti biasa, di Scholar Table kita hari ini akan dihadiri oleh 3 narasumber langsung. Dan saya akan membantu acara Scholar Table kita pada malam hari ini, di mana tema yang kita angkat spesial sekali, dan itu juga ditujukan dengan hadirnya 3 narasumber kita yang spesial ini, bahwa ada wacana yang dilontarkan oleh Menteri Agama kita yang baru saja dilantik seminggu yang lalu lah lebih kurang, bahwa salah satu yang akan beliau lakukan adalah memberikan atau memperhatikan hak beragama bagi seluruh golongan. Jadi karena itu merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang menjadi anak bangsa di Indonesia ini. Oleh karenanya semua paham yang dianut atau diyakini oleh anak bangsa harus diberikan haknya. Oleh karena itu menurut beliau seperti golongan Syiah yang minoritas, seperti golongan Ahmadiyah juga demikian, akan diperhatikan haknya. Pada awalnya itu disinyalir oleh beberapa media dengan statement yang agak sedikit keras, sebagaimana kita lihat di media-media massa. Diksi yang dipakai itu seperti mengafirmasi kelompok Syiah, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Namun kemudian akhir-akhir ini beliau mengklarifikasi bahwa bukan seperti itu yang dimaksud, tapi hak beragama yang melekat pada setiap anak bangsa ini yang akan kemudian dilindungi. Oleh karenanya tentu ini tidak akan lari daripada hal yang sifatnya toleransi, tidak akan lari dari hal yang sifatnya kebebasan beragama dan hal-hal seperti itu yang kemudian afiliasinya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu ini kami anggap penting untuk kita diskusikan bersama, kita angkat secara akademis, dan juga request daripada kawan-kawan akademisi yang berada base kami ini di Riau dan Riau Kepulauan. Para akademisi di Riau dan Kepulauan merequest hal ini untuk diangkat dan dibicarakan. Oleh karenanya kami sangat berterima kasih kepada seluruh narasumber, Prof. Anis di Brunei, Prof. Dia di Ciputat, kemudian Mas Sudarto di Padang untuk meluangkan waktu bersedia bersama kami untuk berdiskusi tentang hal ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, ini kepada seluruh narasumber, saya ingin minta tanggapan pertama terkait dengan keinginan daripada Bapak Menteri Agama yang baru untuk mengafirmasi hak beragama, terutama yang selama ini selalu dalam tanda kutip diganggu menurut beliau, kelompok-kelompok minoritas itu seperti Syiah, kemudian Ahmadiyah yang beliau langsung sebut gitu ya. Nah, bagaimana pendapat, mungkin saya mulai dari Prof. Media dulu ini. Bagaimana menurut Prof. Media terkait dengan pendapat atau statement daripada Pak Menteri kita yang baru? Silakan Prof. Media. Ya, terima kasih Mas Sofiandi, teman saya ini. Ya, Prof. Saya nanti mau bicara 2 hal ya. Yang pertama dari aspek politik atau konstitusi kita, tapi yang kedua dari aspek sosiokultural. Saya harap dua-duanya bisa direkam dengan baik, karena nanti
kalau salah satu aja saya khawatir itu ada pemahaman yang tidak utuh. Oke. Yang pertama, saya ingin, tapi ini pendapat pribadi saya ya, sebagai Iya, akademisi aja. Iya, betul. Pertama, sebenarnya yang disebut dengan keinginan oleh Menteri Agama itu sebenarnya bukan keinginan, tapi sudah kewajiban. Dan sudah seharusnya pejabat negara sebagai representasi dari negara itu melindungi semua tumpah darah selama dia adalah warga negara Indonesia. Baik. Nah, tentu saja kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 atau 28 ayat 1, itu bahwa semua warga negara Indonesia punya kebebasan untuk menganut, meyakini keyakinan dan agamanya, dan mempraktikkan keyakinan agamanya. Jadi ada kebebasan berkeyakinan dan beragama. Walaupun pada ayat berikutnya ada pembatasan ya, ada pembatasan karena dengan alasan ketertiban umum. Nah ini adalah selalu yang menjadi perdebatan kita, sebenarnya kebebasan atau pembatasan. Itu selalu yang jadi perdebatan kita sejak kerusuhan Situbondo ya. Sejak kerusuhan Situbondo, sejak orang-orang yang dikenakan pasal penodaan agama itu dalihnya adalah mengganggu ketertiban umum. Jadi di sini selalu ada tension, ada konflik antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan pembatasan. Nah ini tetapi bagi saya secara konstitusional negara itu punya asas kebebasan penuh berkeyakinan dan beragama. Ya. Nah, jadi ada 3 hal. Pertama adalah kemerdekaan menganut agama dan keyakinan. Ya. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya artinya asas kemajemukan, ya. Gitu ya. Jadi ada asas kemerdekaan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua adalah asas kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah asas nation state, negara bangsa. Bahwa negara kita adalah bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Ya, walaupun ada tokoh-tokoh kita seperti Abdurrahman Wahid dan Dawam Raharjo itu berkeyakinan bahwa negara kita sesungguhnya adalah negara sekuler, walaupun tidak sesekuler di Eropa Barat. Ya, sekuler dalam arti apa? Sekuler dalam arti hak penuh pada warga negara, negara tidak boleh intervensi. Yang kedua, negara tidak boleh menganakmaskan satu agama atas agama-agama yang lain. Jadi tidak favoritisme negara terhadap salah satu agama. Yang ketiga adalah semestinya dalam konteks negara itu tidak ada istilah agama resmi atau agama tidak resmi. Tidak ada agama mayoritas atau agama minoritas. Kalau mengacu pada konstitusi dan format politik kita, ya. Jadi itu. Kalau Dawam Raharjo dia mengistilahkan 3, liberalisme, sekularisme, pluralisme. Liberalisme itu artinya kemerdekaan atau kebebasan masyarakat Indonesia berkeyakinan dan beribadah, ya. Ini apapun namanya ya, mau liberalitas apa mau liberalisme. Ini istilah Dawam aja. Yang kedua adalah pluralisme itu maksudnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang ketiga sekularisme itu artinya adalah negara bangsa. Dia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Mas Dawam mengistilahkan sekulerisme berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi saya kira itu bukan keinginan pejabat negara, tapi sudah seharusnya pejabat negara itu melindungi semua tumpah darah Indonesia ya dalam konteks konstitusi dan format politik kita. Itu dulu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Mas Sudarto, bagaimana tanggapan Anda? Ini memang udah kewajiban sebagai seorang pejabat. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Prof. Anies dan Prof. Mihda, setelah pemandu acara, bahwa pertama, saya ingin melihat dari perspektif tata kelola keberagaman, bahwa kalau kita mengacu pada teori demokrasi majemuk, setidaknya kita mengenal pertama, rekognisi. Jadi dalam konteks demokrasi, setiap warga negara, apapun agamanya, apapun keyakinannya, nanti kita akan bisa membedakan perspektif keyakinan atau yang dalam pasal 18 ICCPR atau bahkan DUHAM disebut sebagai religion or belief, tapi belief dalam pengertian di sana kan termasuk kelompok-kelompok yang meyakini Tuhan tidak ada, itu disebut sebagai belief, sehingga ateis pun disebut sebagai belief di sana. Belief. Alright. Nah, negara dalam konteks ini harus merekognisi setiap warga negara tanpa mengenal apapun latar belakangnya. Oleh karena itu seharusnya, meskipun ini sudah agak terlambat, walaupun saya tidak terlalu berharap ya, karena biasanya kalau menteri-menteri sebelumnya kan sebelum berhadapan dengan situasi politik yang lebih kompleks, biasanya agak show off. Misalnya menteri sebelumnya, saya menteri, bukan menterinya umat Islam, tapi saya menteri agama bagi semua agama. Tapi kemudian di tengah jalan ketika berhadapan dengan situasi politik, menterinya masuk angin, sehingga mungkin ini juga bahagian yang harus reshuffle dengan mantan ketua Banser. Saya katakan agak terlambat karena memang negara dari dulu seharusnya merekognisi, itu yang pertama, diakui seluruh kepercayaan oleh negara. Dengan demikian kita secara tegas membedakan antara tupoksi fungsi negara dan tupoksi agama-agama. Jadi negara tidak boleh mendefinisikan satu aliran sebagai sesat dan tidak sesat. Oleh karena keterlambatan itu, maka jangan sampai ini masuk angin lagi di tengah jalan ketika ada desakan-desakan politik, karena kita harus akui bahwa Indonesia adalah Muslim Sunni yang selama ini sudah apa yang oleh Nader Hashemi disebut sebagai telah memperoleh privilege prerogatif. Privilege prerogatif itu artinya ya privilege yang terlalu berlebihan oleh negara, seakan-akan umat Islam dalam konteksnya adalah teman-teman Sunni mendapatkan hak yang agak lebih dibanding kelompok-kelompok yang lain, sehingga orang mengatakan jangan-jangan Indonesia ini mayoritas bermental minoritas karena akomodasi terlalu besar diberikan oleh kelompok-kelompok mayoritas dalam tanda petik, baik mayoritas keagamaan maupun belief tadi itu. Itu yang pertama konteksnya. Harus rekognisi. Yang kedua harus ada representasi. Representasi ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, representasi kehadiran dalam pengertian mestinya orang-orang non-Muslim, orang-orang berkeyakinan berbeda harus bisa menyuarakan di legislatif, misalnya gitu ya. Ada kewakilan mereka di DPR, baik pusat maupun daerah, itu yang disebut sebagai representasi distributif. Mereka harus ada di tiap-tiap perwakilan itu. Tapi ada juga representasi substantif, di mana mestinya wakil rakyat dari golongan apa saja dia dipilih harus secara tegas kehadirannya mewakili suara setiap kelompok, bukan hanya konstituennya yang besar itu. Gitu. Jadi wakil rakyat itu bukan bahwa dia didukung oleh kelompok tertentu, tapi ketika dia sudah duduk di parlemen atau itu dia harus mewakili seluruh orang, setiap warga negara. Itu yang kedua adalah representatif. Yang ketiga ada distributif. Ini tadi kalau jenengan tadi menyebut adanya istilah affirmative action. Nah ini sudah saatnya. Karena selama ini mereka tidak mendapatkan akomodasi oleh negara, bahkan dikucilkan. Sayangnya negara juga mendefinisikan mereka kalau dijerat dengan pasal karet, pasal 56A, demikian juga dengan UU PNPS yang lahir sebagai kayaknya lahir sebagai konsensus politik dari kelompok-kelompok besar, sehingga kelompok-kelompok kecil dalam hal ini Syiah dan Ahmadiyah menjadi anak tiri di negeri sendiri. Yang harus kita lihat adalah bahwa mereka adalah anak bangsa di negeri sendiri terlepas keyakinannya sebagai apa. Nah itu kalau kita mendudukkan dalam konteks negara demokrasi majemuk, jadi ada pertama rekognisi, yang kedua representasi, dan yang ketiga redistribusi. Itu baru kita lihat dari perspektif demokrasi.
Baik. Yang kedua yang saya sampaikan adalah kita dari perspektif hak asasi manusia. Jelas mereka harus diakui juga sebagaimana jaminan konstitusi pasal 29 pun pasal 28E. Meskipun ada pembatasan atau restriksi dari negara, nah problemnya kan kita agak berbeda dengan Duha misalnya. Kalau mereka moral umum atau disebutkan di sini persoalannya ada moral keagamaan masuk. Nah, moral keagamaan kemudian didefinisikan bahwa itu menjadi perspektif mayoritas. Jadi kalau yang mengatakan mayoritas itu bahagian dari yang mengatakan suatu kelompok sesat, itu seakan-akan menjadi suara kebenaran dari seluruh bangsa ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada tahap ini, Mas. Baik, oke. Terima kasih Mas Sudarto. Prof. Anies. Tadi kita dengar dari Prof. Media bahwa tidak ada seharusnya tidak ada minoritas dan mayoritas di dalam negara hukum seperti Indonesia ini, demokrasi yang kita anut. Demikian juga Mas Tarto tadi mengatakan bahwa rekognisi itu sudah harus diberikan, kemudian representasi, kemudian redistribusi. Sekarang sudah saatnya redistribusi kepada mereka-mereka yang minoritas tadi itu, termasuk Syiah dan Ahmadiyah. Bagaimana Prof. Anies menyikapi hal ini? Baik, terima kasih Mas Budi, Media dan Mas Dato. Saya mungkin akan memulai tanggapan saya dari perspektif karena saya lebih menguasai bidang saya terkait dengan keberagaman. Juga terkait dengan pemerintahan. Jadi kalau tadi disinggung-singgung mengenai negara harus netral, negara tidak boleh mengunggulkan salah satu agama atau salah satu komponen masyarakat yang ada, dan tidak boleh ada mayoritas minoritas. Ya. Sebetulnya kalau kita kembali kepada fakta bahwa Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Ya. Jadi kita akan kembali bagaimanapun siapapun orangnya, tidak mungkin untuk bisa lepas dari apa yang disebut dengan worldview ya, yang terbentuk di alam bawah sadar masing-masing orang yang beragama itu. Itu tidak bisa. Dan dimanapun. Bahkan kemudian sampai tadi yang disampaikan Mas Darto, misalnya agama tidak boleh ikut campur di dalam masalah kehidupan bersama ini, tentu saja ini juga jadi permasalahan. Sebab ya, apa yang saya pelajari dan apa yang saya baca dan juga apa yang saya diskusikan setiap hari, bahwa yang namanya manusia itu tidak mungkin lepas dari agama, be it religion proper or quasi-religion. Yeah. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa lepas dari itu. Ada yang mungkin untuk menghibur diri bisa melepas agama dari agama tertentu, tapi sebetulnya itu adalah apa yang dikatakan oleh Paul Tillich, ya. Hanyalah transitory stage. Jadi yang waktunya sangat singkat. Ya, ketika dia mencoba untuk melepas keyakinan, melepas pegangan-pegangan yang lama, ya. Kemudian dia mendapatkan keyakinan yang baru. Maka
beberapa waktu yang lalu ketika kepala BPIP ya, Mas Yudian dan juga Mas Yudi Latif sangat concern dalam masalah ini, yaitu dalam bukunya yang terbaru Wawasan Pancasila itu dia mengembangkan agama sipil di Indonesia untuk bagaimana Pancasila ini dibudayakan atau pembudayaan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan praktis, baik itu dan nyata. Dan kemudian juga kepala BPIP yang baru ini juga menegaskan ya, atau mengajak mengajak orang-orang beragama untuk bergeser dari kitab suci kepada konstitusi. Jadi sebetulnya apapun yang dilakukan oleh kita di dalam berbangsa, di dalam bernegara dan sebagainya, memang itu sudah menjadi satu kodrat bahwa manusia tidak mungkin lepas dari satu pegangan. Dan pegangan itu lebih banyak sifatnya adalah keyakinan. Ya. Mau dikatakan rasional sekalipun, ya, tetap tidak bisa lepas dari keyakinan. Jadi itu yang saya pahami. Maka dalam hal ini as far as Islamic belief is concerned, ya, mengenai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, itu sejarah Islam sudah cukup membuktikan bahwa keberadaan keragaman atau kewarna-warnian atau diversitas, pluralitas bangsa, etnis, golongan, agama di dalam tatanan kehidupan yang ada di dalam sejarah Islam itu lebih menjanjikan kebebasan daripada yang kita dapatkan pada akhir-akhir ini atau pada era modern lah ya. Di mana dari kalangan minoritas ya, itu selalu berada pada posisi yang betul-betul minoritas. Kita tidak perlu menguraikan lebih jauh. Saya rasa kita sudah memahami semua di mana-mana. Jadi, apabila kemudian dikatakan tidak ada minoritas mayoritas, saya rasa mungkin itu boleh dikatakan secara mulut di mulut kita ya, tapi faktanya itu bisa. Baik. Intinya saya ingin menegaskan bahwa Islam dalam masalah kebebasan beragama, masalah kebebasan keyakinan itu dijamin. Buktinya memang minoritas ya selama ini atau agama-agama apapun itu hidup, bisa berkoeksistensi di tatanan-tatanan Islam. Jadi mulai daripada masa Rasulullah sendiri, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, masa Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah dan sebagainya, sampai kepada dinasti Utsmaniyah. Itu malapetaka kemanusiaan yang kita dengar dan kita saksikan ya seperti yang terjadi sekarang ini, itu tidak terjadi secara demonstratif. Kita tidak mungkin mengingkari adanya pada penggalan-penggalan sejarah tertentu. Ya. Ada di antara dari pemimpin-pemimpin Muslim itu juga berbuat zalim. Tapi apabila berbuat zalim, itu yang kena zalimnya bukan hanya minoritas, bukan hanya Muslim,
orang yang Islam pun juga kena. Baik. Oke, Terima kasih. baik Prof. Baik Prof Anies. Terima kasih. Prof Media, Prof Anies mengatakan bahwa minoritas itu kalau kita tangkap minoritas mayoritas itu keniscayaan, ya, sebuah keniscayaan. Bahkan Islam justru melindungi hal itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kehidupan berpancasila kita di Indonesia ini, ada pembatasan, kemudian namun ada kebebasan beragama, ada juga yang disebut dengan kebebasan perbedaan keyakinan beragama. Ini kan dua hal ini, Prof Media. Jika dikaitkan dengan minoritas dan mayoritas itu sebuah keniscayaan menurut Prof Anies, bagaimana tentang perbedaan beragama dan perbedaan keyakinan beragama yang ada di kita sekarang ini? Silakan, Prof. Ya, saya sependapat dengan Ustadz Anies Malik Thoha ya, bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari agama. Termasuk Indonesia juga kan bukan negara sekuler dalam pengertian menerapkan sekularisme seperti di Prancis atau negara-negara di Eropa Barat ya. Jadi agama itu masuk ke istana negara ya. Malah kita punya departemen agama ya. Itu kan departemen agama itu kompensasi dari ditiadakannya 7 kata dulu dalam Piagam Jakarta. Ya, itu kan kompensasinya Bung Karno mendirikan Departemen Agama. Nah, secara sosiologis memang ada mayoritas dan ada minoritas. Yang tadi saya bicarakan adalah dalam konteks konstitusi dan format politik kita. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah ini masalahnya ya. Masalahnya adalah Islamisasi di Indonesia yang sangat masif, terutama dalam 30 tahun terakhir itu melahirkan favoritisme negara kepada umat Islam. Jadi umat Islam itu sudah sangat banyak dapat privilege dari negara. Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Tidak perlu saya sebut satu persatu, tapi sangat banyak sekali. Gitu. Jadi umat Islam dapat privileges banyak sekali dari negara. Ya, undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang perkawinan. Kalau kita mau konsisten dengan negara kesatuan Pancasila, harusnya ada undang-undang haji Kristen, ada undang-undang haji Hindu, harusnya ada undang-undang perkawinan Kristen, harusnya ada undang-undang perkawinan Hindu. Ya, tapi semuanya itu dihadiahkan kepada umat Islam. Anda bayangkan 2019 Kementerian Agama dapat uang 36 triliun dari negara. Siapa yang paling banyak menikmati 36 triliun itu? Ya mayoritas umat Islam. Pesantren-pesantren, majelis taklim, masjid, UIN, yang seluruh Indonesia itu dapat dana dari negara. Jadi negara ini sudah sangat baik sekali kepada umat Islam. Ya. Belum lagi perda syariah. Belum lagi sekarang ada banyak peraturan daerah, kalau mau naik pangkat harus bisa baca Quran, harus sholat berjamaah misalnya. Itu sudah banyak sekali privilege negara umat Islam. Oleh karena itu, Anies Malik tadi betul. Oleh karena itu harus bagaimana, kemudian karena terjadi proses islamisasi dan privileges yang sangat banyak pada umat Islam, muncullah diskriminasi. Coba kalau kita masuk ke alam kebatinan minoritas, mereka tuh merasa tidak nyaman sebenarnya. Padahal mereka ini adalah warga negara yang sah di Republik ini. Ya, mereka harus mendengarkan azan sehari 5 kali. Coba kalau Ramadan itu ya, 1 bulan televisi itu ke dakwah Islam semua. Mereka juga sebenarnya punya hak kan untuk merasa nyaman sebagai orang Kristen, sebagai orang Hindu, sebagai orang. Tapi mereka menahan karena mereka sadar bahwa mereka minoritas. Jadi maksud saya adalah dengan privileges yang sangat banyak kepada umat Islam itu harusnya kita mengayomi gitu. Jadi saya kira pemerintah itu tadi kalau Mas Toto mengatakan kan rekognisi, ya distribusi, dan kalau saya mengistilahkan 3, yaitu proteksi, fasilitasi, dan regulasi. Jadi pemerintah itu wajib memproteksi semua
warga umat beragama tumpah darah Indonesia. Itu wajib itu, memproteksi itu. Ya walaupun ada agama resmi, ada agama tidak resmi, tapi wajib memproteksi. Tapi kenyataannya, apalagi selama masa Orde Baru ya, selama masa Orde Baru yang ideologinya adalah modernisme dan pembangunanisme, agama-agama lokal, penghayat kepercayaan dianggap sebagai agama yang tidak modern, harus konversi kepada Islam atau Kristen. Dan itu dilakukan secara masif, gitu ya. Jadi ada banyak pelanggaran-pelanggaran negara terhadap agama-agama lokal dan kelompok-kelompok minoritas, gitu. Padahal seharusnya negara memproteksi. Yang kedua, negara memfasilitasi kegiatan ibadah mereka. Tapi kan sekarang kita banyak sekali mendengar kesulitan orang Kristen melaksanakan ibadahnya, misalnya ya, kesulitan penganut kepercayaan melaksanakan ibadahnya. Kita sering dengar. Gitu. Membangun rumah ibadah susah juga ya. Padahal kalau kita mau jujur, ada banyak nggak sih rumah ibadah Muslim itu, masjid dan musola yang punya IMB? Coba kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur ya. Tapi lagi-lagi itu adalah bagian dari privilege. Nah, yang ketiga, kita ingin ada regulasi. Jadi selain proteksi dan fasilitas, ada regulasi yang jelas yang bisa ditegakkan supaya semua mendapat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini kita sampaikan Ustadz Anies tadi, prakteknya seperti itu. Nah, itu prakteknya. Ini kita lagi bicara yang kita menginginkan seperti itu karena umat Islam sudah banyak sekali mendapat privileges dari negara sebagai mayoritas. Gitu ya. Oke, baik. Saya nanti akan coba minta dari Prof. Anies tentang privilege yang diberikan. Tapi cuma sementara ini saya coba ke Pak Mas Sudarto dulu. Mas Sudarto, sama tadi yang didengungkan oleh Prof. Media bahwa privilege yang ada sebut di awal tadi itu sudah over diberikan kepada Muslim yang ada di Indonesia. Kemudian Menteri dengan statementnya tadi itu ya, yang kemudian dikoreksi kembali oleh beliau sendiri terhadap dua kelompok yang tadi disebutkan. Berarti memang ada masalah di umat Islam ini setelah mendapatkan privilege itu, ya. Apa kira-kira yang kemudian membuat, menurut Mas Dato, Menteri kok bicara seperti itu? Apa kira-kira yang membuat beliau begitu? Iya, kalau yang dibatinkan dari Menteri kita tuh tidak tahu apa sebenarnya, atau kan saya ingin flashback ke Menterinya Pak Faurozi. Waktu dia dilantik kan begitu heroik, kita penuh harap bahwa dia menteri seluruh agama, bukan menteri umat Islam, tapi kemudian masuk angin di tengah jalan pun kita tidak berharap pada ketua bangsa yang jadi menteri ini akan melakukan hal yang sama, blunder seperti yang dilakukan oleh Pak Faurozi, Jenderal Faurozi. Problem bangsa ini kan sesungguhnya dari awal itu adalah yang saya tulis dalam buku sederhana saya, religionisasi atau politisasi agama lah bahasa sederhananya begitu. Itu yang luar biasa menurut saya. Mulai dari mendefinisikan agama itu unsur politiknya luar biasa. Misalnya, misalnya apa itu? Saya kan menyebut Kementerian Agama itu Kementerian Konsesi. Jadi seakan-akan negara memberikan satu perusahaan yang bernama Kementerian Agama, dan lebih tepat sebenarnya kan Kementerian Agama Islam. Benar tadi yang disampaikan Prof. Media bahwa akomodasinya agak kebalik. Biasanya kan kalau teori akomodasi politik itu diberikan kepada, artinya di mana sekelompok mayoritas memberikan sebahagian haknya kepada mayoritas itu ya. Menggunakan kata minoritas. Bahwa minoritas dalam pengertian kecil dinamakan minoritas, besar dinamakan mayoritas, itu mungkin orang mafhum. Tapi ketika itu dilihat sebagai perspektif politik itu sangat berbahaya. Karena bagi saya mayoritas dan minoritas itu hanya persoalan waktu dan tempat. Hari ini saya di Padang mayoritas, kalau besok pagi saya diundang ke Bali langsung saya jadi minoritas. Kalau itu yang kita lihat ya. Saya kemudian sudah ke Inggris tiba-tiba saya juga akan jadi minoritas. Hanya hitungan menit atau hitungan jam saja. Jadi memang dalam konteks politik menggunakan kata minoritas itu berarti seringkali digunakan untuk mengeliminasi. Seringkali gitu. Jadi religiositas itu dimulai dari sejak agama didefinisikan sebenarnya di Indonesia itu berproblematik. Misalnya agama didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, ini kan Durkheimian sebenarnya dipakai istilah ini. Kementerian Agama mendefinisikan agama sebagai kepercayaan yang punya konsep Tuhan, yang punya wahyu atau kitab suci, yang punya nabi,
dan yang punya umat di banyak negara. Ini problematik ketika definisi ini digunakan. Pertama, ini kan dengan definisi agama harus punya konsep Tuhan, itu sudah mengeliminasi kepercayaan Hindu dan Buddha. Sehingga pada tahun 63 dia terpaksa harus mendaftar sebagai agama. Walaupun dia yang digunakan adalah perspektifnya Abrahamic religion atau agama Ibrahim. Yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Itu problematik sekali ketika kemudian seakan-akan Siddhartha Gautama jadi Tuhan. Ini problematik. Itu yang saya sebut religionisasi. Kemudian ini menukik kembali kepada keyakinan. Nah, mulai kalau sudah melakukan keyakinan, bicaranya adalah siapa yang paling besar mayoritas atau besar tanda petik kontribusinya, seakan-akan dia di sana harus mendapat hak yang lebih besar. Ini juga mulai problematik. Akibat definisi yang kaprah itu menurut saya, kemudian memang ada banyak kelompok-kelompok yang tereliminasi akibat dari definisi itu. Itu yang pertama, saya harus punya kitab suci. Dengan definisi harus punya kitab suci itu secara tidak langsung telah mengeliminir kelompok-kelompok keyakinan yang tidak meyakini kitab suci. Perdebatan Abrahamic religion saja tentang kitab suci pun ya kita bisa berdebat habis-habisan tentang itu. Apakah benar Islam terima Injil? Apakah benar Musa terima Taurat dalam pemahaman Islam? Itu juga problematik. Tapi karena itu dibanderol bahwa agama itu harus punya kitab suci atau punya wahyu, ini harus dipaksakan. Lebih gila kemudian ketika Nabi harus dipersonifikasi. Nah, inilah perdebatan misalnya antara Ahmadiyah dan Sunni pada umumnya. Kita harus ingat bahwa Ahmadiyah bagaimanapun dia sempalan Sunni. Mau diapain dia tetap sempalan Sunni. Sempalan sama Sunni dengan ya. Misalnya Baha'i itu mau diapakan itu sempalan Syiah. Gitu ya. Jadi ketika definisi agama Nabi kemudian harus dipersonifikasi, maka terkutuklah orang yang menganggap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti kan begitu ya. Padahal dia punya konsep yang berbeda-beda, kata khotam itu dan lain sebagainya. Itu yang saya tegaskan bahwa kesalahan politik agama di negeri ini yang terlalu menganak emaskan kelompok-kelompok dominan. Saya mungkin lebih suka menggunakan istilah kelompok mainstream dan non mainstream, itulah ya kurang lebih gitu ya. Itu akan lebih menurut saya akan lebih soft. Itu yang saya ingin merespon sedikit tadi Prof Anies terkait dengan sekularisme, bahwa sesungguhnya kan di Barat sendiri itu kita sudah mengalami setidaknya 4 fase sekularisme itu. Pertama di mana agama dimusuhi, yang kedua agama dipisahkan antara negara dan agama, yang ketiga agama pemisahan peran. Nah, saya sebenarnya lebih cenderung kepada agama memang harus dipisahkan oleh negara dalam pengertian peran. Jadi domain agama harus dipisahkan dengan domain negara. Kalau tidak pasti seperti ini. Jadi seakan-akan menteri agamanya menteri agama orang Islam, menteri agama orang NU, menteri agama orang Sunni. Efeknya pasti yang akan dipilih orang NU dan orang Sunni. Nah, itu berbahaya kalau sudah kayak begitu. Oleh karena itu domain itu dengan tegas. Negara, kasarnya kalau meminjam Abdullah Ahmad An-Naim, negara itu nggak boleh beragama. Yang beragama kan individu, orang. Maka negara harus menjadi fasilitator yang netral sama sekali. Netral berarti bukan mengeliminir yang lain, tapi netral dalam pengertian dia mendudukkan peran. Misalnya gini, sekulernya Prancis misalnya, atau Barat lah ya pada umumnya, mereka tetap kok memberikan misalnya budget untuk gereja, mereka juga memberikan. Kita melihat dari penelitiannya Stephen dan Jonathan Fogg misalnya, itu jelas sekali ada 59 negara yang teliti, sesekuler apapun mereka tetap memberikan biaya untuk pendetanya. Jadi kalau memang itu kita sepakat sebagai model negara yang demokrasi yang majemuk, maka semua keyakinan harus direpresentasi plus diberikan afirmatif. Kalau selama ini yang dapat bagian pesantren NU atau pesantren Muhammadiyah atau sekolah-sekolah YIN, besok harus ada namanya sekolah-sekolah tinggi agama keyakinan Syiah misalnya, Sardar Institute misalnya juga harus dibiayai, atau tidak sama sekali semua tidak dibiayai. Saya pikir ya semuanya itu kelompok-kelompok agama. Oleh karena itu sekali lagi netralitas negara menjadi penting. Ini bukan berarti bahwa negara harus dieliminir dari kehidupan kita, karena memang ya nanti perdebatan kita bisa merujuk Hans Kung, kita bisa bisa merujuk Hans Kung kan bilang begini, bahwa seateis-ateisnya orang dia masih ada digerakkan oleh kehendak Tuhan.
sepanjang dia punya kehendak baik, itu Tuhan bekerja di sana. Itu karena perspektif seorang teolog Katolik itu ya kurang lebih awalnya. Jadi yang saya maksudkan sekuler harus memisahkan tuh peran, bukan agama harus di penjara ke ruang-ruang private, tapi bagaimana negara itu bekerja sesuai dengan konstitusi, di mana setiap umat, setiap warga negara itu bahagian dari sebagai warga negara yang setara. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih Mas Arto. Ini menarik sekali pemirsa Scholar Table yang berbahagia. Diskusi kita kayaknya udah mulai ngegas ya. Dalam tanda kutip. Tapi memang nuansa akademisnya luar biasa. Kita alhamdulillah mendapatkan banyak sekali informasi yang berharga dari Prof. Media, Mas Arto, dan Prof. Anies. Bagaimana Prof. Anies? Ini kayaknya Prof. Anies harus menanggapi nih dari Prof. Media dan Mas Arto. Silakan Prof. Anies. Terima kasih. Jadi dari Mas Media, Mas Darto, tentang poin-poin tadi yang disampaikan ya, bahwa tentang Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Memang di Indonesia ini tidak bisa kita pungkiri, semenjak masuknya Islam sampai sekarang itu memang Islamisasi terus berlangsung. Dan memang sekali proses Islamisasi ini semakin geraknya, semakin nampak itu pada dekade-dekade terakhir abad yang lalu, ya, dan kemudian pada abad yang sekarang ini. Saya rasa begini ya, apakah memang iya bahwa proses Islamisasi ini kemudian menumbuhkan privileges, favoritism terhadap Islam, dan kemudian terjadi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Jadi saya rasa begini, kalau dikatakan privileges, saya rasa itu merupakan satu konsekuensi logis dari proses demokratisasi juga. Itu proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia, sehingga namanya dalam ruang demokrasi seperti di mana siapapun yang menjadi representasi dari masyarakat, ya itulah yang akan berproses dan juga kemudian yang akan menyampaikan ya dan menyuarakan kepentingan-kepentingan itu. Ya. Jadi saya rasa ini adalah menurut saya adalah satu proses yang memang konsekuensi logis dari proses demokratisasi itu sendiri. Bahwa kemudian kalau dana-dana besar ya, itu banyak dinikmati oleh mayoritas. Satu hal yang juga bisa difahami, karena yang mayoritas Muslim, yang menikmati yang Muslim, otomatis karena yang mengembangkan juga kebanyakan dari Muslim. Ya. Kemudian masalah proteksi, fasilitasi, regulasi, saya rasa itu juga perlu waktu, ya. Karena siapapun juga bisa melihat bahwa apa yang terjadi di negara kita itu memang juga terjadi tarik menarik ya di antara kelompok-kelompok, di antara faksi-faksi yang ada di dalam DPR maupun di tengah-tengah masyarakat, partai-partai itu sendiri. Jadi memang menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini itu memang perlu waktu. Tapi juga saya pada waktu yang sama, saya juga tidak bisa memahami kalau selalu yang digunakan argumentasi kelompok dominan dan yang kelompok tidak dominan di Indonesia itu, ya, kemudian khususnya adalah yang terkait dengan minoritas, ya, itu dianggap selalu mendapatkan diskriminasi. Mungkin dalam satu sisi, satu aspek ya. Tapi dalam beberapa aspek yang lain, ya, saya rasa tidak ada minoritas
yang mendapatkan privileges yang demikian luar biasa seperti yang dinikmati oleh kalangan minoritas di Indonesia. Apa namanya? Coba kita pikirkan bersama. Karena nyata ini kenyataan bahwa kalau kita bicara tentang minoritas dan mayoritas, saya rasa kita bisa bandingkan ketika Muslim minoritas di negara-negara yang mayoritas non-Muslim, bagaimana nasibnya? Kemudian bagaimana ketika minoritas itu non-Muslim, ya, berada di negara yang mayoritasnya Muslim. Ya. Ini juga fakta di dalam sejarah yang bisa kita baca sendiri mulai dari dahulu sampai sekarang. Jadi persoalan di sini bukan persoalan menurut saya ya, bukan masalah ada diskriminasi dan sebagainya. Itu adalah proses yang alami dan di mana-mana itu terjadi. Dan kita memang kalau kita bicara tentang idealisme, dunia ini tidak ada yang ideal. Kita memang harus hidup ya secara objektif, ya realistis seperti itu. Realistis seperti itu. Ya. Jadi begini, mengenai peran daripada agama yang memang dominan. Saya sebagai sarjana yang memang mulai dari S2, S3 saya menggeluti di bidang ilmu perbandingan agama, konsep-konsep tentang agama. Seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa memang manusia mulai dari zaman primitif sampai ultramodern, ya, sampai postmodern sekarang ini, ternyata memang tidak bisa lepas dari agama tersebut. Hanya persoalan penamaan saja sebetulnya. Sebab kalau tadi Mas Darto misalnya, negara harus berperan dalam hal ini untuk memisahkan domain agama dan domain negara. Ya. Peran agama ini dibatasi. Sekarang negara ini berarti apa? Bagi agama-agama yang mungkin meyakini agamanya tidak sekomprehensif, tidak all embracing macam yang ada di dalam Islam, mungkin itu persoalan tidak masalah. Tapi bagi keyakinan yang diyakini dalam Islam, seperti kita yakini melalui Al-Quran, melalui hadis, dan juga yang diamalkan oleh generasi awal daripada umat ini, kita tidak bisa menerima reduksionisme ya agama ini hanya dibatas-batasi seperti ini. Itulah yang kemudian kalau kita melihat bagaimana proses para pendiri bangsa dahulu itu terjadi satu tarik ulur yang demikian alot itu kan para pendiri bangsa ya, itu memahami betul khasnya terkait dengan yang kalangan Muslim ini. Ya. Jadi negara ini persoalannya adalah kalau kita berbicara masalah dibawa ke masalah agama ya, negara ini sudah mengambil alih ya, peran dominan ya, dan itu adalah dalam kacamata agama, negara itu sebetulnya sudah mengambil alih agama itu sendiri. Agama negara dipaksakan kepada agama-agama yang ada, termasuk di dalamnya adalah Islam. Di sini ini yang sebetulnya bertentangan dengan konsep Pancasila yang awal karena konsep awal Pancasila adalah memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan syariat sesuai dengan keyakinan yang diyakini masing-masing secara konkret. Dan itu memang yang ditawarkan oleh Islam. Islam itu di dalam menyikapi plurality, diversity of religion, itu menawarkan plurality of laws. Jadi itu yang ditawarkan Islam. Silakan. Oke, orang
non-Muslim untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini. Itu Oke. yang Baik. apa namanya? Oke. Well, terima kasih Pak Haris. Prof Media, plurality of law itu diberikan oleh Islam di dalam pandangan minoritas. Kemudian satu, di tengah privilege yang memang besar diberikan kepada umat Islam, tetapi tetap saja Islam dianggap sebagai Muslim Indonesia sebagai Muslim yang intoleran dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana, Prof Media? Ya, Baik. tadi di awal saya sudah sampaikan saya ingin berbicara dua hal. Yang satu sudah selesai ya. Saya Oke. sekarang mau move on. Saya mau move on. Mau tema yang kedua, yaitu kita mau melihat konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Ini dalam kaitannya dengan Syiah dan Ahmadiyah ya. Oke. Saya bicara sebagai akademisi ya, sebagai akademisi. Oke. Nah, kita masyarakat Indonesia itu setidaknya memiliki tiga hal. Pertama dari sisi genetik, dari sisi ras. Kita ini katanya campuran dari Afrika, India, sebagian Cina ya. Terutama mungkin yang dominan Afrika, tapi campuran dari berbagai macam etnis lah gitu, atau ras ya, atau bangsa. Jadi kita tuh secara genetik itu sudah plural, sudah majemuk. Lalu yang kedua, secara geografis wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang sangat majemuk, terutama karena kita terdiri dari kepulauan-kepulauan ya, yang di situ ada ribuan kebudayaan ya. Ada ribuan kebudayaan, ada 400 agama, bahasa dan lain-lain. Saya kira ini fakta yang tidak bisa dibantah ya. Yang ketiga dari sisi kebudayaan, kita memiliki tiga kebudayaan, yaitu kebudayaan pantai, kebudayaan bertani, dan kebudayaan pedalaman. Jadi kita itu memang sangat majemuk dari sisi manapun, dari sisi genetik, dari sisi geografis, dari sisi kebudayaan, kita sangat plural ya. Saya kira itu sangat majemuk. Nah itulah makanya dulu dirumuskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah apa yang ingin saya sampaikan dengan perspektif ini adalah agama-agama di Indonesia ini tidak bisa hidup secara eksklusif, ya. Jadi tidak akan berkembang agama dan keyakinan di Indonesia yang hidup secara eksklusif, tidak toleran, misalnya ya, gitu. Kenapa? Karena memang watak kita itu yang majemuk. Majemuk, oke. Ya, saya pernah riset tentang teosofi pada masa kolonialisme di Belanda, kolonialisme Belanda ya. Teosofi itu di India itu agama baru. Di beberapa negara dia menjadi agama baru. Dia kan didirikan oleh Helena Blavatsky dan Kolonel Olcott ya di Amerika. Kemudian mereka pusatnya pindah ke Adyar ke India, dipimpin oleh Annie Besant presidennya. Di India jadi agama baru. Tapi ketika teosofi itu masuk ke Indonesia nggak bisa jadi agama baru, nggak bisa. Ya, jadi anggotanya itu Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Yahudi itu tetap berpegang kepada agamanya. Teosofi dijadikan alat aja untuk memahami yang batin atau yang esoterik dari agama-agama, gitu ya. Nah, poin saya adalah kelompok-kelompok agama di Indonesia jangan hidup secara eksklusif. Ya, riset-riset menunjukkan bahwa paham Wahabisme di Indonesia sulit akan diterima oleh mayoritas masyarakat Muslim Indonesia karena pahamnya yang eksklusif. Nah, saya mau katakan betul bahwa kita secara konstitusional itu mengakui dan memberi kebebasan penuh kepada para penganut agama dan keyakinan. Tapi saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman Ahmadiyah dan Syiah, ya. Ada beberapa ajaran Ahmadiyah itu yang eksklusif. Misalnya kalau sholat berjamaah tidak mau imamnya selain Ahmadiyah. Yeah. Kalau sholat Jumat tidak mau khotibnya selain Ahmadiyah. Saya mau katakan dalam konteks Indonesia yang tadi saya jelaskan tadi sulit. Ya, sulit. Jadi secara sosiologi, secara budaya, secara kultural, Islam Indonesia ini Islam yang sangat inklusif, yang sangat terbuka. Ya, kita NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, EPI ya, misalnya gitu, itu bisa sholat berjamaah siapapun imamnya, siapapun khotibnya. Tapi ini Ahmadiyah susah ini.
Ya, saya sering mengundang teman-teman Ahmadiyah ke UIN dan saya bawa masuk ke kelas saya ngajar sebagai dosen tamu. Nah, di situ sering ada perdebatan soal eksklusivitas teman-teman Ahmadiyah. Ya, mereka berargumen bahwa mereka sering dikejar-kejar mau dibunuh sejarahnya ya. Mereka sering dikejar-kejar mau dibunuh, mereka mau dipersekusi, mereka mau disiksa. Karena itu mereka harus memperkuat identitas komunal gitu loh. Nah, sehingga mereka tidak mau ada orang lain yang masuk menjadi imam atau khotib misalnya. Itu alasannya awalnya. Nah, tapi secara sosiologis ini nggak bisa di dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, nggak bisa. Jadi harus kita bersama-sama. Kalau mau diterima secara sosiologis ya, saya bicara secara sosiologis ya. Kalau secara teologis nggak ada masalah. Nah, yang kedua juga teman-teman Syiah juga jangan agresif misalnya terlalu menyerang sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu akan repot berhadapan dengan Muslim Indonesia yang toleran. Sementara kita ini Sunni mengagung-agungkan Sayyidina Ali, tapi di antara mereka ada kelompok-kelompok ekstrim yang menyerang Abu Bakar, Umar, Utsman misalnya. Lalu di antara mereka agresif juga mau mengkampanyekan revolusi Iran di Indonesia misalnya. Jadi kita bedakan antara Syiah politik dengan Syiah kultural ya. Jadi Syiah kultural tidak ada masalah. Syiah kultural tidak ada masalah, tapi Syiah politik ini yang agak agresif gitu. Nah, tapi saya kira sekarang juga sudah lumayan ini ya, sudah mulai mereda ya gitu. Jadi dalam konteks bernegara kita sudah bicara tadi panjang lebar bahwa itu kewajiban negara untuk memproteksi dan memfasilitasi seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi secara sosiologis dan kultural, marilah kita umat beragama yang berbeda-beda ini hidup bersama-sama, toleran. Karena itu kita ini Sunni, termasuk Ahmadiyah, termasuk yang Syiah, mari kita bersama-sama melaksanakan praktek keagamaan kita itu secara inklusif, terbuka, toleran, sama. Tidak boleh ada diskriminasi juga. Misalnya kita sholat di masjidnya Ahmadiyah atau Syiah, setelah itu dielap misalnya. Itu memunculkan problem secara sosial. Gitu. Maksud saya bahwa proteksi, fasilitasi, rekognisi, distribusi negara ini harus diperkuat pada level sosio-kultural masyarakat beragama. Itu terakhir yang ingin saya sampaikan. Saya minta maaf tidak bisa hadir sampai akhir karena saya keluar. Terima kasih Ustaz dan terima kasih Mas Toto Sudarto. Saya sering baca status-statusnya di Facebook. Ini adalah pejuang kebebasan beragama. Ya, pendekarnya. Baik, terima kasih. Salam Prof. Media. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita lanjutkan saja nih Pak Profesor Amis dan Mas Sudarto. Tadi ada masalah ternyata tuh kalau kita berbicara tentang minoritas yang dari sisi Muhammadiyah, dari Ahmadiyah dan Syiah, ternyata justru eksklusivisme mereka yang membuat akhirnya mereka menjadi minoritas yang kemudian ya dalam tanda kutip dikejar-kejar lah oleh mayoritas yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda terhadap hal ini? Saya ingin sedikit coba bukan meluruskan apa, tidak mengklarifikasi banyak hal. Apakah benar tentang eksklusivitas itu muncul? Indonesia kan memang tidak hanya bisa mengakui keberagaman, tapi juga harus merayakan keberagaman. Itu fakta. Betul. Begini, kalau di Kristen juga ada praktek-praktek seperti itu. Karena memang lagi-lagi, karena kita tumpang tindih memahami antara aspek teologis, misalnya pluralisme saja pun ditarik ke isu-isu yang sifatnya teologis sehingga pluralisme pun diharamkan. Sementara kalau kita melihat dari perspektif pluralisme politik ya itu realitas saja. Semua ada kok. Yang kalau di Kristen itu ada setidaknya 350 denominasi yang terdaftar di Kementerian Agama dan di persekutuan gereja-gereja. Ada kelompok-kelompok yang tidak terdaftar juga mengalami problem yang sama seperti yang dialami saudara-saudara Ahmadiyah. Jika Muslim Sunni agak sulit menerima eksistensi teman-teman Syiah dengan berbagai alasan, pun tidak suka mengakui Ahmadiyah sebagai Islam,
Bahkan ada pernyataan bahwa kalau ingin selamat ya bikin saja agama, jangan bawa-bawa Islam. Itu kan yang sering kita terdengar di publik. Di konteks Kristen juga ada kok kelompok Mormonism, ada kelompok Sasiova dan lain sebagainya yang mengalami problem yang sama. Jika demikian sesungguhnya ada 3 problem utama di negeri ini terkait dengan tata kelola keberagaman. Pertama, dari sisi konstitusi kita bermasalah. Walaupun kita telah diberikan pasal 29, pasal 28E dan lain sebagainya, itu pada tataran normatif. Tapi pada tataran implementatif banyak sekali regulasi kita yang belepotan. Misalnya, saya akan acungi jempol ketika misalnya nanti Pak Menteri Agama yang saat ini masih fresh, masih menggebu-gebu dengan ide-ide segarnya, dan Pak Tito yang Mendagri berpikir bagaimana mencabut PNPS, paling tidak gitu ya, lewat dorongan politik, kemudian mendesak DPR untuk mencabut itu. Itu kayaknya praktek-praktek diskriminasi based on religion and belief itu akan bisa tereliminasi sedikit demi sedikit. Itu problem konstitusi kita bermasalah. Belum lagi di tingkat daerah. Regulasi atau yang disebut dengan perda-perda bernuansa keagamaan. Praktek-praktek pemaksaan berjilbab misalnya. Praktek-praktek, ya kalau di Bali itu pelarangan berjilbab. Kalau di daerah-daerah kayak Riau, Sumatera Barat, Aceh itu pemaksaan pakai jilbab. Nah itu problematik sesungguhnya. Negara jangan kayak gitu lah. Remeh-temeh negara kayak gitu. Ingat ya, domain negara itu dari tingkat lurah sampai ke presiden itu bagian dari, nggak usah lah ngurusin kayak gitu. Ada banyak hal yang lebih substantif dari itu diurusin di negara. Jadi dalam tataran konstitusi saja kita bermasalah, begitu. Terutama regulasi turunannya dari, seharusnya kan perda-perda itu menerjemahkan semangat dari konstitusi dan undang-undang gitu ya. Undang-undangnya pun bermasalah. Undang-undang PNPS itu betul-betul bermasalah itu kalau kita mau melihat. Itu dari sisi apa ya? Sisi regulasi. Yang kedua dari sisi penegakan hukum. Nah, kita berharap bahwa sekarang ini ada ketegasan-ketegasan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum. Ini kalau bisa didorong terus, tapi juga harus dikontrol bahwa jangan-jangan nanti menjadi negara terlalu kuat, berbeda dengan negara langsung dianggap makar dan lain sebagainya, juga berbahaya kalau sampai itu terjadi. Iya. Terus dalam tingkat masyarakat, kita harus akui kok tingkat-tingkat intoleransi itu kita rasakan itu praktek-praktek yang berbeda itu. Misalnya kalau kita membaca sejarah itu kan sejak tahun 67 itu setidaknya ada 1.500 gereja yang telah disegel dan dibakar misalnya. Seluruh Indonesia bermula dari kasus 67 ketika yang itu yang melatar belakangi lahirnya peraturan bersama menteri atau dulu disebut dengan SKB tahun 69. Itu kan memang ada praktek-praktek intoleransi. Tadi kalau Prof Anies menyebutkan bahwa di Barat kalau Islam minoritas mungkin akan mengalami yang sama. Tapi syukur ya bahwa imigran kita kok senangnya ke Eropa, nggak tahu saya apa masalahnya, apa lebih baik di sana. Kok nggak ada imigran kita ke Bangladesh kemana ya? Apa memang persoalan kesejahteraan menjadi problem utama ya, sehingga mereka memilih ke sana. Dan maaf di Prancis misalkan buat gaduh kan, ya maaf teman-teman kita Muslim yang agak kurang apa ya, kurang suka poligami sehingga susah kesejahteraan dan lain sebagainya di apartemen yang sempit. Bahkan presidennya Profesor Susan Okin itu kan dengan jelas ada 250.000 pasangan poligami dan satu apartemen dihuni oleh 50 kepala, kan mengerikan itu. Dan itu justru menurut saya yang akan memberikan citra Islam itu sendiri. Jadi kenapa kok imigran kita lebih suka ke Eropa? Berarti oke bahwa ada praktek-praktek intoleran tanda petik ya, Islamofobia dan lain sebagainya. Kalau saya ngomong Islamofobia jangan-jangan kita yang menyebabkan orang fobia dengan kita. Tapi ini hanya otokritik ya yang saya sampaikan. Terakhir, saya memang tidak kategori yang digunakan akademis menyebut era primitif, era modernis, dan era postmodern dan sebagainya. Itu memang kadang-kadang menjebak, Prof Anies. Kenapa? Siapa sih yang tidak primitif di negeri ini? Agama apa sih yang tidak primitif? Karena primitif itu kan dikonsep oleh Abby Taylor dalam primitive culture. Abby Taylor mengatakan bahwa primitive culture itu ciri-cirinya ada orang yang masih mempercayai ketersambungan antara roh yang hidup dengan orang yang sudah mati. Itu definisi primitive culture. Dan Islam masih mendoakan orang mati kok. Artinya kita juga primitif ini sebenarnya kalau memang konteksnya konteks primitivism itu. Tapi kalau temuan-temuan teknologi, ya memang mereka punya teknologi sendiri, kita punya teknologi sendiri. Tapi kalau primitif dikaitkan dengan isu ke teologis, ya kita masih primitif juga. Gitu. Itu bagi catatan saya. Jadi 3 problem harus dipecahkan.
Dan tingkat intoleransi tingkat masyarakat itu ya ada dua hal yang penting satu dicatat ya. Menurut saya, pertama intoleransi itu adalah domain masyarakat, intoleran. Kalau negara diskriminatif. Oke. Ketika ada kelompok lain yang berbeda, kan definisi intoleran itu adalah sikap tidak suka dengan kelompok yang berbeda, dan ketidaksukaannya itu diekspresikan dalam bentuk penolakan ketika yang berbeda itu menuntut hak-hak konstitusionalnya. Jadi kalau ada orang Syiah untuk ini ditolak, itu intoleran di tingkat masyarakat. Ada Ahmadiyah ngomong ini ditolak oleh masyarakat, itu intoleran. Ada orang mau ibadah ditolak oleh muslim, itu intoleran. Dan tingkat negara misalnya, dia menjadi diskriminatif. Ketika negara dengan regulasi yang ia punya, dengan kekuasaan yang ia punya, yang ini boleh, yang tidak, itu diskriminatif. Nah, konteks-konteks ini yang harus kita dudukkan menurut saya, Mas. Itu setelah catatan saya. Baik, tapi ini Mas Darto, saya mengutip dari perkataannya Abdul Mu'ti ini, Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa intoleransi itu sebenarnya ada pada setiap agama loh, bukan jangan hanya disematkan di Islam. Nah, itu bagaimana kira-kira? Betul sekali, tapi kemudian kan sekali lagi orang yang besar akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan akan menerima dampak yang lebih besar. Kalau kita meminjam riset teman-teman, apakah Setara Institut, apakah Ma'arif Institut, apakah Saiful Muzani Research Center dan lain sebagainya, memang ya daerah-daerah yang narasi keislamannya kuat justru dianggap sebagai daerah-daerah yang tanda petik intoleran. Misalnya Aceh. Terakhir kemarin Setara itu juga meluncing, ternyata juga juara 1 masih Jawa Barat yang narasi keislamannya kuat, Islam Sunda, Sunda Islam. Disusul dengan Jawa Timur, NU-nya kuat banget, ternyata menjadi ranking kedua sekarang. Di 3 dipindah ke Jakarta, Aceh, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu tuh Prof. Anies gimana ini. Itu riset berdasarkan ya namanya survei ya. Survei tentu ada yang tidak valid dan lain sebagainya. Tapi ketika ada sekian persen yang disurvei dan errornya hanya sekian persen masih bisa ditolerir sebagai survei. Demokrasi memang agak identik dengan survei-survei. Gitu. Itu catatan saya. Jadi memang Prof. Anies. Ya, silakan Prof. Anies. Ya, terima kasih Mas Darto ya. Menarik sekali saya rasa. Jadi yang disampaikan ini tadi mengenai ya itulah demokrasi seperti itu. Jadi demokrasi adalah persepsi kan. Nah, persepsi itu terbentuk dari mana? Dari pemahaman seseorang. Ya, jadi dan pemahaman seseorang itu tidak bisa dilepas dari keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini itu. Jadi tidak bisa dilepas. Namanya sampai kapanpun ya. Saya tadi menarik juga masalah primitif. Ya betul, sampai negara modern pun juga primitif sebetulnya. Menggunakan totem sebetulnya yang dipakai oleh masyarakat aborigin. Ya. Hanya bentuk sekarang bentuknya bendera gitu saja. Primitif. Ya. Jadi masalah kalau kita dalam hal ini kita tidak masalah istilah ya. Jadi masalah istilah itu tidak semestinya kemudian juga ada membedakan tingkat kesadaran kita. Cuma begini saya rasa masalah yang saya juga kadang-kadang atau sering kali mendapatkan orang yang bicara tentang atau mempersoalkan toleransi dan juga menuduh orang yang lain intoleran. Jangan-jangan dia sendiri juga sedang intoleran pada Soalnya toleransi mesti ada perbedaan yang hakiki. Kalau tidak ada perbedaan hakiki, apa yang ditoleransi? Kalau sudah sama, tidak perlu toleran. Sama kok. Ya. Maka inilah salah satu poin di mana poin yang paling lemah ya konsep pluralisme yang saya kritik. Dalam buku saya, memang ini yang saya kritik betul. Justru konsep-konsep dan filosofi pluralisme ini yang sebetulnya memang tidak toleran terhadap perbedaan yang ada. Seharusnya pluralisme yang gimana itu, Prof? Pluralisme dibiarkan mestinya ya, kalau memberikan kebebasan, silakan berikan kebebasan. Maka tadi saya katakan dan saya mengikuti itu Profesor Ismail Al-Faruqi ya. Pendiri Triple IT, bahwa pluralitas yang ada di Islam itu konsepnya adalah the plurality of laws. Ya. Karena masing-masing pemeluk agama itu memiliki keyakinan tentang kebenaran syariahnya.
undang-undangnya, peraturan-peraturannya. Nah, aturan-aturan itulah yang memang dijamin kebebasannya, dan itu Islam menjamin itu. Mulai berdirinya awal sekali. Lihat coba Mas Darto ya, kalau kita menelaah Piagam Madinah. Piagam Madinah memberikan kebebasan kepada Yahudi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan keimanannya, mempraktekkan imanannya sesuai dengan yang mereka yakini, bahkan juga berhukum dengan hukum mereka. Jadi Rasulullah tidak pernah memaksa, maka kita juga nggak bisa memaksa karena kita mengikuti. Dan itu juga yang kemudian diikuti oleh para khulafa Rasyidin, ya, khalifah pada khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah sampai yang terakhir itu juga mengamalkan hal yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan juga dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan ulama salaf itu. Jadi memang betul kami, maka seawal tadi memang harus kita memberikan kebebasan kepada orang lain, ya. Dan itulah toleransi. Kita tidak boleh mengganggu masalah keyakinan ini. Mereka nggak bisa dipaksa. Nah, masalah keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan pun juga tidak akan memancarkan sikap dan perilaku yang positif. Ya. Dalam Islam memang konsep pluralitas ini, ya, keberagaman, kebinekaan ini memang diperhatikan mulai daripada awal sekali, ya. Agama ini diturunkan. Jadi tidak benar kalau ada ajaran Islam yang kemudian melarang, ya, tidak menghormati kebebasan orang lain. Baik. Jadi, berarti Prof Anies sepakat ya bahwa hak beragama Syiah dan Ahmadiyah itu memang harus dilindungi secara hukum. Jadi ya, buktinya dalam sejarah selama 1400 tahun ini. Kan mulai awal ada. Sampai sekarang nyatanya ada kok. Tidak pernah mana. Kalau misalnya itu Syiah dilarang, tidak mungkin itu Syiah masih ada sampai sekarang. Dan juga non-Muslim, ya, Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Jika Islam itu melarang atau tidak menghargai, tidak menghormati keberagaman ini, habis sudah. Jadi tidak ada ceritanya kemudian Islam itu membantai non-Muslim, itu tidak ada. Baik. Itu yang perlu, poin yang penting untuk kita paham bersama. Jadi saya rasa kalau kita tadi yang dibicarakan Mas Darto, saya rasa itu masalah idealisme semua. Saya rasa idealnya ya seperti itu idealnya, ya. Semua regulasi yang ada di Indonesia itu mulai dari konstitusi awal sampai yang turunan-turunannya, undang-undang ataupun peraturan turunan dikatakan bermasalah semua atau salah semua. Saya rasa tidak seperti itu. Jadi mulai awal memang, karena saya rasa Mas Darto ini masih, saya membaca nih, maaf mungkin kalau saya salah. Saya punya impresi bahwa sampean ini, ya, membedakan antara agama dengan politik. Apa betul begitu, Mas Rata? dalam Islam, ya, dalam Islam politik itu salah satu subsistem. Politik itu adalah subsistem di dalam Islam. Ya. Jadi kalau mempertentangkan, memperhadapkan antara agama dengan politik dalam Islam itu tidak berlaku. Iya. Karena dia subsistem. Gimana itu tanggapannya Mas Sato? Silakan coba. Iya. Itu Mas Sato. Saya ingin mencoba. Jadi sebenarnya untuk merespon atau mengklarifikasi pertanyaan dari Prof Anies itu kan sebenarnya dengan amat cantik Abdullah Ahmad An-Naim itu coba memberikan gambaran yang bagaimana beliau mendefinisikan apa itu pluralisme dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah memang agama dan politik berpisah? Lagi-lagi ini kan terkait di mana ruang publik itu dikelola sifatnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi bagaimana regulasi, maka saya agak kurang cenderung adanya
plurality of law itu saya agak kurang tertarik dengan itu. Kenapa? Ketika orang Aceh dengan kekuatan Islamnya tiba-tiba dia mengatakan hukum Islam harus diberlakukan, sementara di sana ada non-Islam dan lain sebagainya. Itu menjadi problematik. Ini Mas, ya, plurality of laws ini, maaf mungkin saya bisa interupsi sebentar. Ya. Bisa interupsi sebentar. Silakan. Plurality of laws ini, masing-masing silahkan menggunakan hukumnya masing-masing. Hukum Islam itu hanya untuk orang Islam. Orang Kristen silahkan menggunakan hukumnya justru sendiri. Itu problematik. Ini digunakan sebagai tata kelola problematik di mana? Negara punya dirinya silahkan di dalam ketika ke negara. Misalnya gini, awalnya kita tidak punya undang-undang perkawinan, tiba-tiba menjadi begini. Satu ketika ada seorang Muslim yang menganut sekte fikih Hanafi dengan ayahnya yang Syafi'i. Tiba-tiba anaknya itu karena mazhab Hanafi mengatakan saya boleh menikah tanpa izin orang tua. Ayahnya karena merasa wali mujbir, dia bisa menikahkan anaknya tanpa minta izin orang tua. Ketika itu ditarik menjadi hukum negara, menjadi problematik. Dibawa ke pengadilan, lalu hakim mau memutuskan yang mana? Apakah mazhab anaknya atau mazhab bapaknya? Demikian juga soal jilbab. Saya menolak Aceh memberlakukan hukum jilbab misalnya. Jilbab itu kan hanya pendapat mazhab yang seperti pakaian hari ini. Tiba-tiba itu diundangkan atau diperdakan lewat legislasi dan itu diterapkan kepada seluruh warga negara Aceh. Ini problematik. Jadi oleh karena itu, tata kelola keberagaman tidak bisa dengan menggunakan prinsip plurality of law. Ini kan argumen teman-teman yang gunakan itu Belanda dulu pakai hukum Belanda, orang Islam pakai hukum Islam, orang adat pakai hukum adat. Ini menjadi problem ketika kita bernegara sudah satu. Ini harus dikelola oleh satu undang-undang yang perspektifnya bisa mengatur dan bisa mengayomi seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan mazhab ataupun teologi. Iya. Nah, itu yang kita ingin bayangkan. Tapi kalau bahwa saya orang Muslim misalnya harus pakai aturan, ya itu memang saya harus pakai aturan pernikahan berdasarkan mazhab saya misalnya. Nah, ini yang dikritisi baik dengan oleh Khalid Abu Fadl misalnya terhadap ilustrasi itu tadi misalnya. Abu Fadl mengatakan mazhab Syafi'i, misalnya undang-undang perkawinan tahun 74 nomor 1 itu kan sebenarnya bukan hukum Islam. Itu mazhabnya Syafi'i kalau mau kita jujur. Iya. Itu menjadi undang-undang negara. Itu keliru menurut saya. Dan itu kalau kita mau berjujur, hapus itu. Jadi gini. Kenegaraan udah mencatat saja. Jangan soal orang Syiah, orang Sunni, orang Syafi'i mau menikahkan anaknya dengan mazhab Syafi'i, ya silakan itu urusan pribadinya. Tapi negara jangan pakai undang-undang 74, keblinger menurut saya itu. Itu yang saya sebutkan itu sebagai privilege yang rekognisinya bermasalah menurut saya itu. Itu efeknya ada state favoritism, terutama terhadap bukan orang Islam sebenarnya, terhadap mazhab Syafi'i. Kan gitu ya. Itu beda. Lah kenapa kok ini undang-undang yang dipakai hukum Islam tapi baik. Baik, Mas Alto, kita udah dapat pesan ininya. Bagaimana Pak Anies? Plurality of law itu nggak ideal lah sebenarnya seperti itu. Gimana? Jadi begini, plurality of law itu yang memang yang menyejarah di dalam sejarah ketatanegaraan Islam itu. Mulai daripada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidun, pada zaman Umayyah, Abbasiyah, dan sampai di Utsmaniyah. Ya. Itu adalah plurality of law, dan itu tidak masalah. Justru itulah mereka, ya, banyak daripada kalangan non Muslim itu merasa mereka bebas, mereka ada otonomi. Ya. Itu yang difahami di dalam prinsip-prinsip beragama di dalam Islam. Apabila kemudian
negara mengambil alih peran ini yang kemudian membagi sama rata, artinya apa? Negara telah mengambil sebagian atau keseluruhan hak-hak agama itu diambil alih oleh negara. Padahal dengan demikian berarti agama itu sudah tidak boleh mengekspresikan dirinya secara penuh akhirnya, karena sudah dipotong-potong oleh negara. Ya. Jadi di sini persoalannya. Lain misalnya, kalau contoh yang Mas Darto tadi sampaikan, masalah orang tua bermadzhab Syafi'i, kemudian anak menjadi Hanafi, itu persoalannya di bawah peradilan, ya. Dan keputusan dari hakim itu binding. Justru adanya hakim itu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ya. Jadi bukan masalah di dalam agama ini. Dan itulah yang terjadi selama sekian abad Islam itu, mulai daripada sampai runtuhnya Utsmaniyah itu, ya. Jadi persoalan plurality of laws ini adalah yang memang ditawarkan oleh Islam, dan sekarang, ya, sampai sekarang ini negara-negara bersistem modern ini tidak ada yang berani menawarkan ini. Bahkan kampion demokrasi sekalipun, ya, seperti Amerika Serikat, akhirnya apa? Hak umat beragama, khususnya Islam, tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh bagi pemeluknya, karena sudah dipangkas-pangkas, ya, oleh negara. Dan inilah kemudian yang menjadi dikatakan oleh Robert M. Bella, ya, sebagai agama sipil, ya. Dan juga ini juga yang ingin diterapkan oleh Mas Yudi Latif di Indonesia, ya, agama sipil Pancasila. Dan itu sebetulnya menyalahi kesepakatan bersama para pendiri bangsa, ya. Bangsa itu tidak menghendaki seperti itu. Jadi Pancasila itu, ingat bahwa Pancasila itu sebagai bentuk kompromi sebetulnya, antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islamis, ya. Itu juga kita punya sejarah masalahnya. Jadi kita tidak bisa lari dari sejarah itu. Kita meninggalkan sejarah, kita menjadi bangsa apa kita? Tercerabut dari. Baik, Mas Darto, apakah mungkin kita di dalam beragama ini, di dalam alam demokrasi ini, kita kurang arif mungkin, atau kita nggak siap dengan alam demokrasi, sehingga beginilah cara kita beragama, sehingga akhirnya apa yang tadi Mas Darto ungkapkan dan keluhkan, kemudian juga apa yang tadi Prof. Anies gambarkan, bagaimana bentuk dari pluralism of law itu harus sebenarnya dilakukan. Bagaimana? Apakah memang masalahnya di situ, kita nggak siap berdemokrasi secara ini? Silakan. Maaf Mas Darto, suaranya di unmute. Kearifannya. Oke. Sudah dengar ya? Oke. Ya. Lanjut. Kearifan itu kita bisa belajar dari Imam Malik misalnya, ketika Al-Mansur meminta kitab Al-Muwatta dijadikan kitab resmi negara. Dia menolak, karena itu hanya mazhabnya. Saya lihat di Indonesia sebenarnya yang diterapkan bukan syariat Islam, tapi mazhab Syafi'i yang dominan. Apakah itu kemudian kalau yang Sunni menggunakan aturan Sunni ketika berhadapan dengan orang lain, demikian sikap dibuka atas nama plurality of law misalnya, Aceh boleh sewenang-wenang menangkap semua orang yang tidak memakai mazhab Syafi'inya? Tapi Syafi'i kan Islam juga, Mas. Betul. Makanya karena dia satu sekte dalam Islam, itu nggak bisa diterapkan sebagai undang-undang. Kalau kita merujuk pada sejarah nasional kita, itu kan semuanya sebenarnya kalau kita berpikiran Hatta kan dia tidak ingin menjadikan negara atau menjadikan agama sebagai perkakas negara. Begitu kan? Manuver Pancasila menurut saya strategis banget. Karena kalau sampai digunakan 7 kata itu, ya sudah. Misalnya gini, Papua misalnya, dengan karakteristik
Kristennya kuat. Dia Oke. membuat perda kota Injil. Lalu Aceh membuat perda Serambi Mekah dan lain sebagainya. Kalau ini yang terjadi menurut saya akan sangat berbahaya. Indonesia terkeping-keping oleh kebijakan daerah masing-masing. Dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita, sebagian besar bangsa kita memang masih punya problem terhadap toleransi terhadap perbedaan itu. Nah, tadi kalau Prof Anies agak keberatan dengan istilah pluralisme, yang bermasalah kan pluralismenya Hans Kung, pluralisme Paul Netter dan John Hick misalnya, kemudian agak generalisir. Tetapi kalau kita melihat teorinya Hans Kung, itu pluralisme justru etika global yang ditawarkan. Misalnya Senasar misalnya dengan perennialnya itu juga menghargai keberagaman. Ketika pluralisme kita hanya merujuk pada John Hick atau Paul Netter memang agak bermasalah. Karena tidak ada lagi perbedaan di sana. Justru perbedaan itu perlunya toleransi di situ yang Prof tadi sebutkan sebagai hal yang prinsipil. Kalau sudah sama ngapain ada toleransi? Kalau sudah sama ngapain ada pluralisme gitu? Jadi pluralisme itu lebih tinggi dari sekedar toleransi pasif itu maksudnya gitu. Itu kira-kira Prof Anies yang ingin saya sampaikan, bahwa lagi-lagi saya agak keberatan dengan teori plurality of law. Dan ya kalau kita mau jujur juga sebenarnya kan Islam sendiri punya catatan-catatan. Kalau anak malah agak resek dia, misalnya perlu anulir dengan teori anulir, karena ada teks yang ambigu misalnya antara Makkiyah dan Madaniyah misalnya. Itu kalau An-Naim ya, ini saya coba ingin melihat bahwa ada sekali banyak ayat yang tanda petik memang intoleran terhadap keberagaman. Itu ayat Al-Qur'an. Misalnya ya tadi itu misalnya contohnya apa Mas Sarto? Contohnya? Ya sederhana. Misalnya kalau dalam pendekatan hukum hudud misalnya, kisos misalnya, ya kalau kita mau menggunakan hukum Islam juga bermasalah kalau di Indonesia berlakukan hukum itu. Kenapa? Kalau itu diberlakukan, kalau orang Kristen membunuh orang Islam itu wajib dikisos. Tapi kalau orang Islam membunuh orang Kristen itu tidak wajib dikisos. Itu yang dikritisi habis oleh An-Naim dalam bukunya yang agak menarik itu. Jadi problem-problem itu. Demikian juga tentang pernikahan misalnya. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu, perempuan tidak. Itu yang dikritisi oleh An-Naim. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan perspektif pendekatannya An-Naim, memang harus ada yang istilah dia nasih dan mansuh. Jadi ada nasik dunal makna, tapi juga ada nasik al makna wal al kalimat sekaligus. Tapi nggak mungkin sekarang karena nasik al makna dan al kalimat itu hanya terjadi pada zaman Nabi. Tapi sekarang yang ia tawarkan adalah nasik al makna dunal al kalimat. Biarlah teksnya ada di Quran, tapi itu jangan diberlakukan. Terutama teks Madaniyah yang sudah mulai mendefinisi kelompok lain itu kan ya macam-macam ya. Kita juga membaca sejarah setelah Islam. Kita juga membaca sejarah. Alhamdulillah saya cukup lengkap referensi sejarah Islam ya. Kalau kita jujur bongkar saja kalau kita akademis pendekatannya. Dan itu Prof Anies agak menampilkan indah sejarah Abbasiyah, menampilkan yang indah-indah dari Umayyah, menampilkan dari itu seindah itu Prof. Kalau kita membongkar, misalnya menggunakan pendekatannya Farak Faudah, menggunakan Ali Sina, Ibnu Warak dan sebagainya, itu orang cukup kuat sebenarnya kalau kita mau. Cuman lagi-lagi kalau saya ngomong itu saya bisa difatwa sesat lagi dan itu persoalannya. Iya. Bisa bertoleransi terhadap perbedaan pendapat dalam memahami sejarah misalnya. Ini yang menurut saya penting di tingkat kaji terus didorong supaya mimbar akad itu betul-betul ilmiah, tidak pakai baper istilah anak sekarang gitu. Iya. Saya. Baik. Ya, ini apa namanya memang menarik sekali. Pemirsa Akademik TV juga banyak mention ke saya melalui WA, ini luar biasa diskusi kita pada malam hari ini. Cuman memang waktu Mas Sarto, Prof Anies, waktu kita terbatas, udah 1,5 jam lewat 1 menit. Memang kita perlukan waktu 1 jam setengah 30 menit dan sudah lewat 1 menit. Jadi mau tidak mau kita harus akhiri. Mungkin kalau bisa dengan kelogohan hati kita minta waktu kembali untuk nanti kapan kita atur waktu kembali, ketemu kembali dengan topik yang tentu lebih menarik lagi, Prof Anies Mas Sarto ya. Baik, insya Allah. Terima kasih. Baik, pemirsa Sekolah Table yang berbahagia, inilah bahwa
pluralisme, toleransi, kehidupan beragama, kebebasan beragama di Indonesia dengan balutan indah Pancasila dan demokrasinya yang kita bahas pada malam hari ini. Banyak warna memang, banyak riak memang, tapi di tengah itu semua tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua adalah anak bangsa dan kita memiliki hak yang harus dihormati dan juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, marilah kita bisa sedikit. Ya, boleh, silakan. Jadi saya ingin juga sedikit menyentuh tadi yang Pak Media tadi mengenai beragama di Indonesia ini jangan eksklusif. Seperti keyakinan-keyakinan yang eksklusif. Itu memang namanya keyakinan. Apabila kita larang, berarti kita sudah tidak toleran lagi. Memang wujudnya Syiah ya seperti itu. Syiah kalau tidak melaknat Abu Bakar, tidak melaknat Umar, itu bukan Syiah. Bukan Syiah jadi ya. Betul. Bukan Syiah sudah. Baik. Jadi tidak bisa, Mas. Memang itulah kita berikan, yaitu keyakinan mereka. Ya. Masalah benar salah itu memang kita zahirnya kita mengatakan itu memang berlawanan dengan akidah kita, ya, Ahlussunnah, dan masalah akhirat itu urusan Allah. Yeah. Tapi zahirnya memang di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara itu sudah itu memang keyakinan masing-masing mau diapakan, ya kan? Jadi kita tidak bisa paksakan juga mereka harus seperti kita, tidak bisa. Apabila negara memaksa mereka untuk seperti sama-sama, itu namanya juga negara sudah tidak toleran lagi. Ya. Inilah demokrasi. Makanya ini yang jadi masalah di sini ini. Apakah negara mampu seperti itu? Baik. Tidak ada yang mampu. Ya, terima kasih. Sekalian closing statement dari Prof. Anies, apa itu udah termasuk closing statement-nya? Ya, saya rasa gitulah. Oke. Closing statement. Terima kasih. Ya. Oke. Closing statement dari Mas Darto, silakan. Saya ingin mengutip dua pendapat menarik untuk closing statement. Pertama dari John Rawls dalam filosofi politik, dia mengatakan bahwa fitur permanen dari demokrasi adalah kemajemukan. Maka problem utama sesungguhnya adalah bagaimana dalam demokrasi adalah bagaimana menata kelola keberagaman itu menurut prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, dan itu harus dimulai dari pembangunan regulasi yang perspektifnya adil dan setara. Ini pentingnya, adil dan setara. Yang kedua, saya ingin mengutip Hefner, dia mengatakan bahwa civic pluralism itu memang membuang jauh-jauh niat untuk mengeliminasi kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi demokrasi memang mensyaratkan untuk mengakui kelompok-kelompok yang berbeda dalam tatanan perbedaan sepanjang tidak bertentangan dengan 5 prinsip: restriction for the protection of the public safety, public health, public moral, right of other, dan public safety dan lain sebagainya. Itu barangkali statement dari saya yang untuk mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih, Mas. Baik, sama-sama. Terima kasih. Atensi. Iya, terima kasih. Ini yang statement terakhir kayaknya bisa jadi tema kita untuk ke depan nih. Menarik. Baik, terima kasih Prof. Anies, Mas Darto, terima kasih semuanya. Juga kepada Prof. Media tadi yang sudah duluan meninggalkan kita, terima kasih. Pemirsa sekalian, terima kasih juga atensi Anda. Jangan lupa Akademik TV, Scholar Table selalu hadir untuk Anda, dan Mas Darto, Prof. Anies siap kembali untuk hadir bersama kita pada waktu yang akan datang. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.